Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Fadullah. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Puslatbang KDOD dengan NDH 06. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang anti korupsi. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang review materi korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, ASN atau pihak lain yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, apa saja sih jenis-jenis pidana korupsi? Yang pertama adalah terkait dengan keuangan negara, yaitu bagaimana mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah suap menyuap, yaitu tindakan memberi uang atau menerima uang dengan maksud memuluskan langkah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yaitu tindak penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara yang mungkin berupa penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau bisa juga pembiaran terjadinya korupsi di lingkungan kerjanya sementara dia tahu dan dia adalah pimpinan pejabat publik di sana. Kemudian yang keempat, pemerasan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara untuk memaksa orang atau perusahaan memberikan uang atau barang kepadanya. Yang selanjutnya adalah perbuatan curang, yaitu tindakan mengambil keuntungan melalui kegiatan curang pada proyek-proyek pengadaan dan infrastruktur negara. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu tindakan menghadirkan barang atau jasa yang sebenarnya tidak perlu dan tidak dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan itu. Dan yang terakhir adalah gratifikasi, yaitu pemberian hadiah kepada penyelenggara negara. Kemudian terus bagaimana korupsi itu bisa terjadi di negara kita? Nah, sebenarnya Indonesia sudah memiliki payung hukum yang jelas untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tetapi kita setiap tahun masih saja mendengar kasus korupsi pejabat negara. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena adanya perilaku penyelenggara negara yang gemar foya-foya dan bergaya hidup hedonis sehingga timbul niat jahat untuk mencari keuntungan sepihak, yang kemudian ditambah dan diperparah dengan adanya sistem kontrol pengawasan tindak pidana korupsi yang lemah, yang pada akhirnya memunculkan peluang dan kesempatan untuk melakukan tindakan pidana korupsi. Dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa poin utama dalam memberantas korupsi itu bukan pada payung hukum dan kesempatan melakukan korupsinya, tetapi lebih pada memunculkan sikap dan semangat juang anti korupsi dari dalam pribadi kita sendiri. Oleh karena itu, pada poin kedua ini kita akan bahas bagaimana merefleksikan dan menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi bagi ASN. Yang pertama adalah ASN harus menyadari bahwa korupsi akan berefek yang sangat buruk bagi karir dan kehidupan sosialnya. Kemudian yang kedua, ASN harus meninggalkan gaya hidup hedonis yang selalu menjadikan status sosial banyak harta itu segalanya. Yang ketiga, ASN harus menyadari bahwa setiap tindakan sekecil apapun selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ASN harus berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan perbuatan yang taat hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya adalah poin terakhir tentang rencana aksi apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN dalam rangka menerapkan prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah jadilah ASN yang sederhana dan tidak hidup hedonis Yang kedua, jadilah ASN yang amanah, penuh tanggung jawab dan taat pada aturan. Yang ketiga, ubah orientasi kerja kita, bukan pada uang dan uang, tetapi orientasi yang menitik beratkan pada profesionalitas dalam bekerja. Nah, kemudian bagi ASN dosen kita bisa lihat dari sisi pengajaran. Itu adalah tidak korupsi waktu mengajar. Misalkan harusnya mengajar 4 SKS tapi dia datang ke kelas hanya mengajar 1 SKS. Yang kedua, harusnya dia mengisi 14 pertemuan tetapi nyatanya dia hanya mengisi 5 pertemuan dan sisa pertemuannya itu hanya menyuruh mahasiswanya untuk tanda tangan isi absen. Dari sisi penelitian atau pengabdian yaitu bagaimana kita tidak melakukan markup anggaran dengan maksud mendapatkan anggaran hibah penelitian atau pengabdian dalam jumlah yang besar, atau melakukan pelaporan hasil penganggaran penelitian secara fiktif sehingga seakan-akan anggaran penelitian atau pengabdian itu adalah terserap 100%, padahal itu adalah sebagiannya untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika jurnal harian ini terdapat kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.